Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini, di sini saya akan membahas tentang subnetting dan IP address. Nah, pada IP address di sini terdapat IPv4 dan IPv6, tetapi saya di sini akan membahas tentang IPv4 dulu dan IPv6-nya saya skip. Nah, untuk IPv4 ini terdiri dari 32 bit dan IPv4 ini memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x. Dan pada setiap x-nya itu memiliki angka. Angkanya itu dari 0 hingga 255. Pada IPv4 ini angkanya tidak bisa lebih maupun kurang dari angka yang sudah disebutkan. Nah, untuk contohnya di sini terdapat alamat IP address yaitu 192.168.1.1. Sebenarnya teman-teman bebas mau dari alamat IP kelas manapun, tetapi saya menggunakan kelas C. Dan untuk penempatan alamat IP address yang benar itu kita menggunakan /24. Sebenarnya apa itu /24? Jadi /24 itu dinamakan prefix dengan artian prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Jadi teman-teman bisa simpulkan /24 atau selain 24 itu dinamakan prefix, dan fungsi prefix yaitu menentukan total IP yang bisa dipakai. Seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk menentukan total IP yang bisa dipakai, kita akan belajar tentang subnetting. Yang dimana subnetting ini kita mencari tentang total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, untuk mencari total IP, di sini kita langsung aja. Pertama-tama kita memasukkan 32 dikurang prefix. Nah, untuk 32 sendiri itu dari mana? Dari IPv4-nya, karena IPv4 terdiri dari 32 bit. Maka total IP-nya dihitung dari 32 dikurang prefix. Kita langsung aja, 32 dikurang 24. 24 ini dari prefix contoh yang di atas, dan hasilnya sama dengan 8. Lanjut kita tulis 2 pangkat 8, hasilnya 256. 8 ini dari hasil 32 dikurang 24 sama dengan 8. Nah, untuk jumlah total IP yang bisa dipakai dari prefix 24 ini dari 0 hingga 255. Setelah kita mencari total IP, dilanjut dengan mencari subnet mask. Nah, subnet mask ini sama saja dengan prefix. Jadi tidak ada pembeda antara subnet mask maupun prefix. Nah, sedangkan pada konfigurasi Cisco, biasanya kita menggunakan subnet mask. Sedangkan pada Winbox, kita menggunakan prefix, dan di Windows, kita menggunakan subnet mask. Jadi, antara subnet mask dan prefix tidak ada pembeda di antaranya. Nah, kita langsung ke pencarian subnet mask. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari subnet mask. Pada subnet mask memiliki rumus sebagai 256 dikurang hasil dari 2 pangkat 8 dari prefix 24. Nah, hasilnya 0. Untuk cara penulisannya 255.255.255.0. Pada prefix 24 yang hanya diubah adalah pada bagian akhirnya saja. Begitupun pada prefix selanjutnya. Selanjutnya ada IP network. IP network itu IP awalan, yang dimana IP awalan dari prefix 24 ini yaitu 0, maka IP networknya adalah 0. Dan untuk IP broadcast yaitu IP akhiran. Berarti IP broadcastnya itu 255. Dan IP range, pengertian dari IP range itu sesudah IP network dan sebelum IP broadcast.
berarti IP range-nya dari 1 hingga 254. Baik, kita langsung pada contoh soal. Dan untuk soalnya yaitu 172.168.6.1 prefix 26. Lalu kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Untuk mencari total IP, caranya masih sama seperti contoh, yaitu 32 dari IPv4 dikurang prefix, yaitu 32 dikurang 26 sama dengan 6. Dan kita pangkatkan 2 pangkat 6 hasilnya 64. Lalu untuk mencari subnet mask, di sini dari hasil angka 0 hingga 255 itu 256. Maka 256 dikurang 64 sama dengan 192. Untuk cara penulisannya 255.255.255.192. Dan untuk IP networknya yaitu 0. Lalu IP broadcastnya kita lihat dari total IP yang bisa dipakai yaitu 64. 64 dikurang 1 jadi IP broadcastnya 63. Dan yang terakhir terdapat IP range, di mana IP range ini diambil dari IP network setelah angka 0 dan IP broadcast sebelum angka 63. Untuk soal yang lainnya atau contoh soal lain, di sini saya menggunakan blok yang berbeda dan IP yang berbeda, yaitu 10.10.10.60 prefix 27. Dilanjut dengan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Untuk menentukan total IP pada prefix 27, kita menggunakan cara sama seperti yang awal, yaitu 32 dikurang prefix, yang dimana prefixnya tersebut prefix 27, jadi 32 dikurang 27 sama dengan 5. Lalu kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 5, hasilnya 32. Dan untuk subnet mask, yaitu 256 dikurang 32. 32 itu dari hasil total IP yang dapat digunakan, maka hasilnya 224. Untuk cara penulisannya 255, 255, 255, 224. Dan IP networknya 0 dan IP broadcastnya dari total IP yang dipakai dikurang 1, jadi IP broadcastnya 31. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa prefix 27 hanya menyediakan total alamat IP yang bisa digunakan hanya dari 0 hingga 31. Sedangkan di soal itu 60. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya blok subnet. Blok subnet adalah penerus untuk total IP yang tidak bisa digunakan. Dan untuk penggunaan blok subnet kedua ini dimulai dari IP network 0 dan IP broadcast 31, maka IP networknya 32 dan IP broadcastnya dari 32 tambah 32 sama dengan 64 dan 64 dikurang 1 sama dengan 63. Bahwa blok subnet pada 60 ini sudah termasuk pada blok subnet yang kedua. Lalu untuk IP range pada blok subnet yang kedua, yaitu sesudah IP network 32 yaitu 33 dan sebelum IP broadcast 63 yaitu 62. Selanjutnya mungkin teman-teman ingin mengganti soalnya menjadi 10.10.10.70. Maka blok subnet yang digunakan itu blok subnet yang ketiga, yang dimana IP networknya yaitu 64 dari 63 ditambah 1 sama dengan 64 dan IP broadcastnya 64 ditambah 32 sama dengan 96. Lalu dikurang 1 menjadi 95. Dan untuk IP range-nya yaitu IP networknya 65 dan IP broadcastnya
Selanjutnya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang subnetting dan IP address, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang IP public dan IP private. Nah, sebenarnya apa itu IP public? IP public adalah suatu alamat yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Sedangkan IP private adalah IP yang hanya bisa diakses di satu tempat. Contoh seperti facebook.com dengan alamat IP 10.10.10.10 atau google.com dengan alamat IP 8.8.8.8. Nah, keduanya ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Sedangkan IP private sesuai dengan namanya, private, yaitu IP pribadi, yang dimana hanya bisa terhubung dalam satu tempat. Contohnya, kita memiliki alamat IP private yaitu 192.168.10.1. Nah, alamat IP ini hanya terdapat pada IP private, jadi tidak bisa diakses secara publik. Baik teman-teman, setelah membahas tentang subnetting, IP public dan IP private, kita masuk pada konsep switch dan router. Yang pertama, ada switch. Switch adalah perangkat yang menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Misal, saya menggunakan alamat IP 192.168.1.0. Contoh topologinya, di sini ada PC 1 yang dihubungkan kepada switch, lalu dihubungkan kepada PC 2, dan yang terakhir PC 3. Nah, bahan untuk menghubungkan dari perangkat tersebut yaitu kabel. Pada konsep switch, semisal pada PC 1 terdapat alamat IP 192.168.1.1 dan PC 2 192.168.1.2 dan PC 3 192.168.1.3. Nah, dari konsep switch ini, ketiga PC ini dapat saling berkomunikasi dan saling terhubung. Pada konsep yang kedua, terdapat konsep router, yang dimana router adalah sebuah perangkat yang menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Contohnya masih sama seperti konsep switch, tetapi di sini kita hanya menambahkan satu perangkat dan menambahkan perangkat PC. Jadi PC-nya terdapat 4 dan perangkat lainnya terdapat satu router dan satu switch. Jadi dari topologi yang sudah dibuat sama seperti pada konsep switch, di atasnya kita tinggal menambahkan router, lalu dari router kita menambahkan PC 4. Dan IP-nya saya menggunakan IP yang berbeda atau dalam blok subnet yang berbeda. Pada PC 4, saya menggunakan IP 192.168.1.60. Jadi, pada intinya, konsep router ini bisa menghubungkan antara perangkat yang berbeda blok subnet. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan tentang switch pada bagian pertama. Nah, untuk langkah yang kedua, di sini kita akan melakukan praktik konsep pada switch. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Cisco. Setelah itu kita klik pada bagian network device, lalu kita pilih switch. Nah, di sini saya menggunakan switch yang paling awal. Setelah itu ke bagian pada end device, lalu klik PC. Di sini saya menggunakan 2 PC. Nah, setelah itu klik pada bagian connection dan pilih kabel yang paling awal. Lalu dihubungkan pada switch dari PC 1 ke switch dan switch ke PC 2. Lalu kita lakukan konfigurasi untuk mengisi alamat IP address pada kedua PC tersebut. Pertama, masuk ke bagian desktop, lalu IP configuration. Setelah itu, isi IP address secara statis. Nah, di sini kita menggunakan blok subnet yang pertama. Berarti IP address-nya 10.10.10.20. Belakangnya bebas, mau pakai berapa aja, asal masih dalam rentang 30. Nah, untuk subnet mask-nya 255.255.255.224.
Setelah itu dilanjutkan pada PC selanjutnya. Caranya, klik pada bagian desktop, lalu IP configuration. Setelah itu isi alamat IP sesuai dengan yang telah dibuat. Di sini saya menggunakan 10.10.10.21 dengan subnet mask 255.255.255.224. Lalu langkah selanjutnya kita lakukan testing pada kedua komputer tersebut dengan cara klik komputer 1 dan klik desktop, lalu terdapat command prompt. Klik pada bagian command prompt dan ketik ping 10.10.10.21 dan hasilnya adalah TTL. Jika hasilnya tidak TTL, maka terdapat kesalahan pada kabel maupun pengisian IP address. Nah, terdapat cara lain untuk melakukan pengecekan atau pengetesan bahwa suatu perangkat tersebut sudah dapat berkomunikasi. Caranya, teman-teman tinggal klik kepada bagian gambar pesan di atas sebelah kiri, lalu arahkan pada kedua PC tersebut, maka hasilnya akan successful. Selanjutnya di sini saya akan membuat praktik switch lagi, tapi dengan berbeda ruangan. Nah, pertama-tama ini digeserkan dulu, lalu kita masuk ke network device, kita klik switch lagi, lalu setelah itu kita masuk pada bagian end device dan klik pada bagian PC. Di sini saya menggunakan 3 PC. Lalu kita klik berbagian connection dan kita sambungkan dari PC ke switch. Setelah itu kita lakukan konfigurasi, klik pada bagian komputer, desktop, IP configuration, lalu isi IP address-nya. Di sini kita gunakan blok subnet yang kedua, yaitu dari 32 hingga 63. Nah, maka yang saya isi pada PC ketiga yaitu 10.10.10.37 karena masih ada pada rentan 33 dan 63. Dilanjut dengan mengisi alamat IP address pada komputer kedua yaitu 10.10.10.38 dan pada komputer 3 yaitu saya menggunakan 10.39. Untuk subnet masknya masih sama 255.255.255.224. Setelah konfigurasi selesai, langkah terakhirnya yaitu kita lakukan pengetesan. Di sini kita mengirim pesan pada PC 3 dan PC 4 dan hasilnya successful, dan PC 4 ke PC 5 hasilnya successful. Nah, jadi itu teman-teman untuk praktik switch yang kedua. Di video selanjutnya, saya akan mempraktikkan tentang router. Baik teman-teman, di sini saya akan praktek tentang router, yang dimana sebagai penutup dari IP address dan subnetting pada bab 2. Nah, kita langsung aja. Di sini kita pilih network device, lalu kita pilih pada bagian router. Di sini saya menggunakan router yang paling kanan. Setelah itu kita pilih kabel atau connection. Di sini saya menggunakan auto connect, lalu dihubungkan dari switch ke router dan dari switch yang sebelah kanan ke router. Nah, teman-teman, berhubungan di sini sudah berbeda blok subnet, jadi sebagai penghubung agar mereka saling bisa terhubung menggunakan router. Dan fungsi router itu sendiri adalah menghubungkan perangkat yang berbeda blok subnet. Kita langsung konfigurasi saja. Pertama kita ke fast ethernet 0/0. Nah, port statusnya kita on kan. Lalu kita isi IP address-nya 10.10.10.1 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.224. Lalu untuk fast ether 0/1 kita isi dengan IP address 10.10.10.33. Nah, jika sudah, kita masuk pada bagian komputer, klik pada bagian komputer di ruangan kedua, lalu ke IP configuration,
Setelah itu isi default gateway-nya sesuai yang telah didaftarkan pada router. Nah, untuk di ruangan kedua ini, pada komputer ketiga, kita isi default gateway-nya 10.10.10.33. Begitupun pada PC keempat dan kelima. Setelah itu kita lanjut pada ruangan yang awal dengan mengisi default gateway-nya 10.10.10.1. Begitupun PC atau komputer yang kedua pada ruangan yang awal. Langkah terakhir kita melakukan pengetesan. Langkah pertamanya kita coba untuk mengirim pesan pada perangkat masing-masing. Dari PC 1 ke 2 successful, lalu PC 3 ke PC 4 successful, dan langkah selanjutnya lakukan pengetesan pada kedua ruangan tersebut. Caranya dari komputer 1 mengirim pesan pada komputer 3 di ruangan kedua. Hasilnya di sini in progress, kita tunggu aja. Kalau masih in progress, kita klik 2 kali. Nah, maka hasilnya akan successful. Kita coba ulang. Oke, hasilnya successful. Ini sedikit ngebugnya, jadi awal-awal pasti bakalan failed, tapi setelah dicoba kedua kalinya hasilnya bakalan successful. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Video selanjutnya saya akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco.